hari Sabtu tanggal 20 Mei tahun 2017 akan segera dimulai. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Pasukan disiapkan. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan umum kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, Laporan pemimpin upacara. Siap. Hari Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei tahun 2017 kita dapat mengikuti rangkaian upacara dengan terlaksananya berbarengan dengan Hari Gerakan Nasional Pembelajaran Aku Anak Jujur. Jadi kita hari ini selain upacara, kita juga melaksanakan Gerakan Nasional Pembelajaran Aku Anak Jujur dengan tema melalui penguatan pendidikan karakter anak usia dini, kita songsong lahirnya generasi cerdas berintegritas.
dia belajar apa? Belajar apa aja? Taunya tentang gigi apa? Terus, nah jadi di sini kita mau belajar tentang apa? Gigi. Oke, coba dikasih lihat dulu giginya. Coba Iya, udah ada yang itu dulu. copot ya giginya ya. Ada yang goyang nggak giginya? Ada. Ada yang goyang. Ada yang sakit nggak giginya? Ada yang pernah nggak sakit? Jadi yang di depan ini ada 3 gigi. Ada yang runcing, ada yang besar, sama ada yang paling depan kecil. Ya. Kan kita mulai yang paling depan dulu ya, gigi depan. Coba lihat ini. Coba terus ada lihat ini. Itu namanya gigi seri. Gigi seri ya, yang paling Depan. depan. Jadi kalau lagi ketawa, lagi senyum, lagi Kelihatan. di foto, nah yang paling gede kelihatan di depan itu namanya gigi Seri. seri. Gigi apa? Seri. Seri. Nah, terus ke sebelah sananya. Sebelah sananya ada gigi yang tajam. Gigi yang tajam. Namanya gigi taring. Taring. Coba lihat di pinggir ada gigi yang Coba tajam. diraba, ada gigi yang paling tajam? Ada nggak? Ada. Ada. Nah itu namanya gigi taring. Jadi kalau di kucing itu kan suka ada gigi yang tajam ya. Nah itu namanya sama gigi taring. Yang di apa Dracula. Yang di Ada yang tajam-tajam tahu kan ya? nggak vampir? Pipi kiri. Ya. Ya, 1, 2, Bulat-bulat. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang yang depan. Yang depan ini. 1, 2, sekarang yang kanan. Yang kanan mana yang kanan? 'Kami dari Dinas sangat memberikan apresiasi yang
Pendidikan Kabupaten Bandung. Mudah-mudahan bisa memberikan sedikit gambaran dan sharing yang jelas kami mengapresiasi yang sangat tinggi dalam keadaan seperti apapun kita orang tua murid masih bisa menyempatkan diri membantu berjalannya pendidikan pada anak usia dini. Ibu dan bapak yang saya hormati sekaligus saya banggakan, memang betul pada dasarnya kita pendidikan anak usia dini ini sebagai fondasi, sebagai dasarnya pembelajaran yang akan kita ikuti di jenjang-jenjang berikutnya. Terutama pada momen pada hari ini sangat penting sekali dengan karakter yang dibangun pada generasi anak usia dini lah yang nantinya kita bisa mendapatkan calon-calon anak bangsa, generasi penerus dari kita semua. Dan kepada ibu dan bapak orang tua murid, kami tidak ada arti apa-apa dari Dinas Pendidikan melalui pendidikan anak usia dini. Seandainya tidak ada campur tangan ataupun bekerja sama kepada khususnya orang tua murid. Karena pembelajaran di sekolah ibu dan bapak perlu ketahui berapa persen, berapa jam putra putri ibu bapak ini dibimbing diasuh oleh lembaga pendidikan khususnya taman kanak-kanak. Selebihnya jujur kepada tanggung jawab pendidikan ini, tanggung jawab keluarga. Terutama kita sebagai para ibu-ibu nih yang cantik-cantik, alhamdulillah sesibuk apapun kita harus menyempatkan untuk melihat bagaimana perkembangan putra-putri ibu di kala ibu masih di sekolah, putra-putrinya juga di luar sekolah apalagi bisa berjalan dengan lancar, sukses dengan penanaman anak yang jujur akan mengangkat belajar kita, akan mengangkat pendidikan kita ke kancah yang akan mendatang. Mudah-mudahan itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata, kekurangan dari kami sehubungan dengan waktu kami juga sudah diberi tugas yang lain. Mohon maaf apabila tidak bisa untuk melaksanakan atau mengikuti sampai selesai pada acara ini. Sekian, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang banyak sekali kalau misalnya bicara masalah kejujuran. Sekarang kan banyak, kalau kita ngomongin agak berat nih, pencurian. Salah satunya itu karena kita tidak jujur. Kalau misalnya lihat uang itu tidak dilihat, diraba dan diterawang. Tapi kalau misalnya masalah kejujuran, itu ada 3M. Membimbing, mengarahkan, dan kita mengajarkan kepada anak-anak gimana sih caranya kita menjadi manusia yang selalu jujur. Nah, ya. Kalau misalnya kita sendiri nggak jujur, gimana anak yang mau jujur? Kadang-kadang nih, kalau misalnya ibu kan biasa nih bersosialisasi. Kenapa kita undang polisi sih? Karena polisi itu kan kita selalu menegakkan keadilan. Kalau menegakkan keadilan ya pasti kita harus berbicara jujur. Nah, salah satunya kepolisian di sini yang bertanggung jawab dan yang paling ahli di bidangnya, pakar di bidangnya. Kalau misalnya masalah anak-anak, banyak nggak sih sharing masalah kejujuran atau mungkin tindak kekerasan sekarang banyak di anak-anak tuh gimana? Dengan dari pihak kepolisian yang menangani ini semua nih. Selamat pagi Bu-Ibu, sampai di rumah ini ya. Saya Nika dari kepolisian bersama dengan rekan saya Bu Heri. Kita sharing di sini bukan untuk menggurui tapi sama-sama belajar ya, begitu semuanya. Ada memang beberapa yang perlu saya jelaskan untuk mengajarkan gimana sih mempunyai anak-anak yang berintegritas, berkarakter kuat, sebagai penerus bangsa yang nantinya mungkin akan menjadikan bangsa ini lebih maju dan lebih hebat lagi. Yang pertama untuk mengajarkan anak kepada kejujuran adalah sebetulnya dari diri orang tua sendiri. Jangan sungkan atau jangan malu untuk kita meminta maaf kepada anak. Nah, itu satu. Itu akan mengajarkan kepada anak bahwa yang namanya orang tua pun mau minta maaf pada saat dia salah, dia pun mau minta maaf. Jadi mengajarkan sekaligus memberikan contoh juga. Contoh kecilnya misal kita janji nih
kemudian maaf ya mencuri sesuatu berarti dia bertindak tidak jujur. Ya, pada dasarnya itu adalah kejujuran kan? Itu banyak nggak sih kalau misalnya kita di maaf ya nih penjara nih anak-anak ada anak-anak. Sebenarnya ada banyak ya. Anak-anak itu ada 3 macamnya, anak-anak sebagai saksi, anak-anak sebagai korban, dan anak-anak sebagai pelaku. Untuk sharing kemarin saya baru menangani perkara tentang anak yang melakukan dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Aduh, ada nanti ya? Itu Langsung terjun nih, jadi kalau misalnya ada seperti itu 4 instansi langsung ikut terjun ya? Oke, dari mana aja tuh? di mana aja? Salah satunya dari kepolisian. Polisian Yang melakukan kita menindak bukan anaknya ya, tapi perbuatannya. Perbuatannya. Perbuatannya itu dari instansi kepolisian. Kedua dari didampingi oleh Peksos. Peksos itu dari dinas sosial, pekerja sosial. Dia akan mendampingi si anak, memberikan pendampingan bahwa anak ini kenapa sih sampai bisa seperti ini gitu ya, kenapa seperti ini, dia akan memberikan pembelaan pada saat persidangan ya. Apakah ada sebab dan akibat latar belakang dari si anak ini akan melakukan Apakah keinginan sendiri atau didorong dengan lingkungan gitu kan? itu yang kedua. Yang ketiga dari lembaga hukum dan advokasi anak. Advokasi itu jadi ada advokasinya khusus itu di luar sana. Ada lembaga advokasi untuk anak yang disediakan oleh pemerintah, sudah ada MOU-nya dengan pihak kepolisian dan instansi lainnya. Jadi sudah ada ya? Kalaupun itu anak tidak bisa nih, keluarga tidak mampu, tidak berkecukupan, itu nggak usah khawatir tidak memiliki penasehat sendiri, karena yang namanya anak itu wajib didampingi penasehat hukum sendiri. Dan penasehat hukumnya bukan dari yang biasa, tapi khusus anak. Khusus anak ya? Jadi yang mengerti betul dengan anak ya? Mengerti. Harus dikasih terapi. Oh, dari sana ya? Karena untuk penyidik, advokat dan lain sebagainya juga harus tersertifikasi bahwa mereka itu adalah pendidik anak, pengacara anak. Memang benar-benar pakar di bidangnya ya. Jadi di sini Ibu Leri sudah hadir di sini. Kita sharing berbagi. Mungkin di sini ada orang-orang tua dari orang tua nanda-nanda yang ingin bertanya langsung. Nanti Ibu Leri dan Ibu Leri akan menjawab. Mungkin ada yang mau bertanya. Boleh ya Bu ya, kasih pertanyaan ya. Oke. Waduh, informasinya banyak sekali kita dapatkan. Mungkin ada yang perlu ditanyakan nih. Boleh berdiri, perkenalkan namanya. Bunda dari siapa, asalnya di mana, nomor telepon, nomor sepatu, nomor baju, guys, panjang sekali ya. Oke, dengan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Rani, Mama Keke. Di sini saya ingin bertanya tentang tadi kan berbicara tentang kekerasan terhadap anak. Saya mau bertanya jenis kekerasan terhadap anak yang bagaimana yang bisa dijerat pasal hukum itu aja. Oke, terima kasih. Boleh kasih tepuk tangan dulu dan untuk Mama Keke. Waduh, pertanyaan yang bagus ya. Nah, jenis kekerasan apa? Karena kekerasannya macam-macam nih. Sudah sampai kekerasan sampai di mana sih? Yang sampai harus dijerat hukum katanya. Halo Mama Keke. Jadi gini, untuk kekerasan terhadap anak itu ada 3 klasifikasi. Itu berupa fisik, psikis, dan seksual. Nah, yang kebanyakan terjadi di khususnya di Indonesia ini adalah kekerasan seksual, itu paling tinggi ratingnya. Yang keduanya kekerasan fisik, dan yang ketiganya psikis. Nah, psikis ini biasanya ada di kedua klasifikasi seksual dan fisik. Biasanya karena anak-anak ini kalau sudah mengalami hal itu akan mengalami trauma yang berkepanjangan. Nah, trauma yang berkepanjangan itu biasanya kita nggak tahu nih mau sampai kapan. Ada yang bisa menjadi fobia atau trauma sendiri buat si anak bahkan sampai dewasa. Jadi ketiganya bisa diklasifikasikan dan bisa dijerat oleh hukum. Dan itu nggak tahu 15 tahun maksimal. Ya. Oke, terima